Pria ini menemukan daging manusia di dalam kulkas para bocah. Ini adalah daging pria yang dulu mereka panggil ayah. Dia mengingat daging ini dimakan oleh si pendeta gadungan itu dengan lahap. Juga daging ini pernah dia makan. Saat itu Man Bok juga sempat bertanya apakah dagingnya enak. Seketika dia mengingatnya, dia pun langsung mual. Kegilaan ini mulai membuatnya hilang akal, merasa tidak mungkin bisa keluar dari sini. Lalu dia melihat Man Bok pun berjalan sendirian masuk ke hutan. Dia pun mengikutinya. Di tengah hutan dia mendengar suara minta tolong yang rupanya berasal dari pohon ini. Ternyata anak-anak mengutuk kembali si wanita jahat ini menjadi sebuah pohon. Lalu Unso kembali melangkah mengikuti Man Bok yang masuk ke dalam pintu yang entah terhubung kemana. Dan sebagai penanda dia meninggalkan roti di sana. Man Bok hanya menaruh sebuah buku di dalam sana dan kemudian langsung keluar lagi. Setelah Man Bok pergi menjauh, Unso lalu mendekati pintu tersebut dan dia pun masuk ke dalam pintu itu. Rupanya pintu itu terhubung ke sebuah ruangan seperti perpustakaan. Unso menyalakan korek untuk menerangi ruangan ini. Tampak seluruh isi tempat ini sudah usang berdebu dan tidak terawat. Unso pun melihat salah satu buku di sana yang merupakan gambaran anak-anak itu, di mana terlihat di dalam gambar tersebut para anak-anak mencari ayah dan ibu baru mereka. Jadi ayah dan ibu mereka tempo lalu adalah orang dewasa yang diculik oleh anak-anak ini untuk dijadikan ayah dan ibu baru mereka. Namun sang ayah dan ibu ini begitu depresi karena terkurung bersama anak-anak yang sulit diatur ini. Saat Jungso kakinya terluka, si ayah malah acuh tak peduli. Malah suami istri ini sering bertengkar satu sama lain yang didengar oleh anak-anak ini. Ternyata mereka sudah sering mencoba untuk kabur, akan tetapi kembali lagi dan lagi, membuat mereka saling menyalahkan. Sang suami pun emosi lalu menarik rambut istrinya di depan anak-anak. Melihat situasi yang tidak pernah damai ini membuat Man Bok tak tahan lagi. Dia menggunakan kekuatannya mendidihkan air dan membuat tangan si ayah bergerak sendiri, lalu masuk ke panci dengan air yang mendidih ini. Yong-hee lalu meminta agar ayah dan ibu mereka tak bertengkar lagi. Mengetahui anak-anak ini bukanlah anak-anak biasa, suami istri ini ketakutan dan berjanji tidak akan bertengkar lagi. Tetapi setelah itu si ayah malah mereka bunuh dan tumbuhlah tanaman di tubuhnya yang pernah dilihat oleh Unso. Sementara sang ibu dipaksa mengenakan baju boneka dan jadilah dia boneka seutuhnya, sehingga mereka bisa memiliki sang ibu selamanya. Sesaat kemudian lilin pun padam. Rupanya Yong-hee datang. Entah Yong-hee kali ini sedang tidur berjalan atau sadar. Dia kemudian mempertanyakan apakah dirinya cantik atau tidak. Yang dijawab oleh Unso jika Yun-hee sangatlah cantik. Yong-hee juga mempertanyakan mengapa Unso ingin pergi meninggalkan mereka. Namun betapa terkejutnya Unso saat mendekat dan mencoba untuk menyalakan lilin lagi. Di sanalah terlihat jelas wajah Yong-hee yang sudah berubah menjadi sangat tua. Unso pun kaget sampai membuat buku-buku ini terjatuh. Mungkinkah Unso masih punya kesempatan untuk keluar dari sini dan kembali ke kehidupannya? Kita lanjut lagi di next part ya. Hanya di Snack Video bikin semua beken.